Perkembangan dakwah Salafi atau yang disebut Wahabi membuat para Kiai Aswaja takut, maka timbullah sebuah pertanyaan. Kenapa Kiai Aswaja takut dengan Wahabi? Apakah Wahabi itu begitu menyeramkan? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ketakutan Kiai Aswaja dengan pergerakan dakwah Wahabi. Dinamika dakwah Islam di tanah air dalam 3 dekade terakhir diwarnai dengan fenomena pesatnya perkembangan dakwah Salafiyah yang bertujuan mengembalikan pemahaman umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan manhaj salafus saleh. Fakta demikian ternyata mengundang fobia luar biasa dari kalangan tradisionalis atau yang menyebut diri sebagai aswaya, di mana praktek-praktek keislaman mereka yang dengan budaya lokal mendapatkan koreksi dari kalangan salafi. Perlu ditegaskan, makna aswaja dalam kaum tradisionalis bukanlah satu pengamalan beragama yang meneladani Rasulullah dan para sahabatnya dalam akidah maupun ibadah sebagaimana definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya, melainkan satu model baru keislaman yang memadukan berbagai unsur semisal mazhab ilmu kalam, asyairah, tasawuf, dan ritual-ritual amalia yang berasal dari warisan kultur Hindu-Buddha. Maka tak heran berkembangnya dakwah Salafi dari Aceh hingga Papua mendatangkan kegelisahan dari tokoh Aswaja NU yang selama ini telanjur menikmati kedudukan begitu tinggi di tengah-tengah masyarakat santri. Sikap fobia akut kalangan NU terhadap Salafi Wahabi sejatinya sudah tergambar jelas dalam lembaran sejarah seputar berdirinya ormas tersebut. Sebagaimana diketahui, NU bermula dari satu tim panitia, Komite Merembuk Hijaz, yang didirikan guna merespon peperangan Wahabi di Saudi Arabia yang berakhir dengan terusirnya Syarif Hussein dari Mekah pada tahun 1924. Kemenangan Abdul Aziz Al-Saud yang disebut berhaluan Wahabi atas Syarif Hussein yang berpaham Sufi merupakan pukulan telak bagi kalangan tradisionalis dimanapun, termasuk di wilayah Hindia Belanda. Sebab dengan jatuhnya Mekah ke tangan Wahabi sama artinya dengan hilangnya kemerdekaan bagi kaum Sufi tradisionalis untuk menjalankan praktek amalan-amalan khas kuburiyun di Tanah Suci. Pada saat bersamaan, di seantero Nusantara juga tengah berkembang dakwah pembaharuan yang dimotori oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan persis dengan inti dakwanya memberantas takhayul, bid'ah, dan khurafat atau yang disebut TBC, serta memerangi sikap taklid buta terhadap kiai. Fakta semakin gencarnya dakwah pembaruan Islam di tanah air dan kembalinya berkuasa kaum Wahabi di Tanah Suci itulah yang mendorong inisiatif para tokoh Islam tradisionalis untuk mendirikan suatu wadah bersama guna melestarikan corak keberagaman mereka. Tak cukup dengan berserikat, para pendiri ormas NU juga merasa perlu untuk merumuskan bagaimana Islam yang benar versi mereka, hingga lahirlah istilah aswaja untuk membungkus hakikat keberagaman warga Nahdiyin yang syarat alkulturasi dengan budaya pra-Islam dan membuat legitimasi sikap pengultusan terhadap kiai yang memang sudah umum berlaku di kalangan Nahdiyin. Mereka dengan bangga mengemukakan dalil ulama adalah ahli waris para nabi. Tentu saja tafsir ulama versi Aswaja NU adalah kiai yang sejalan dengan model beragama mereka, seperti demen talilan, yasinan, mauludan, atau tawasulan dengan perantara arwah para wali. Adapun di luar golongan mereka, kendati selevel ahli hadis abad modern Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pun ditolaknya karena fatwa-fatwanya yang justru menelanjangi kesesatan mereka. Jika kaitannya dengan perpolitikan nasional, sikap NU memang berubah-ubah. Dalam pemilu tahun 1955, NU yang menjelma sebagai sebuah partai politik turut serta memperjuangkan dasar negara Islam bagi republik ini. Selanjutnya, NU justru duduk mesra bersama-sama kaum nasionalis dan komunis dalam mengusung paham Nasakom. Pada pemilu tahun 1977, NU menyatakan berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. 10 tahun berselang, NU malah berperan sebagai pengembos P3 dengan keputusannya lewat Muktamar Situbondo 1984 yang menyatakan kembali ke kita 1926. Tidak berpolitik, realitanya kembali ke kita 1926 ternyata bukannya tidak berpolitik, tetapi justru berpolitik dengan menggembosi P3. Pasca tumbangnya rejim Orde Baru, kembali ke kita 1926 yang mereka dengung-dengungkan pun dibuang lagi. PBNU fasilitasi lahirnya Partai Kebangkitan Nasional.
atau PKB. Sejumlah tokoh NU yang tidak sejalan dengan platform PKB turut pula membidani lahirnya beberapa partai seperti Partai Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Umat, dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia. Terkait lahirnya sejumlah parpol yang paling mengklaim sebagai partainya warga NU, di awal reformasi Gus Dur pernah berkomentar, NU itu ibarat ayam, dari pantatnya keluar telur dan tainya ayam. Yang telur itu PKB, yang partai itu tainya ayam. Dari situ teman-teman, apabila untuk soal politik NU bersikap pagi kedelai sore, tempe alias mencela-mencele. Hal lainnya dengan sikap mereka terhadap dakwah tauhid dan sunnah. Semenjak awal berdirinya hingga hari ini, NU selalu berada di garda terdepan dalam menentang setiap pergerakan pemurnian Islam. Stigma Wahabi seakan menjadi jurus pamungkas, membangun opini buat membangkitkan kesan horor dan radikal terhadap dakwah tauhid dan sunnah ini. Hari ini NU mengklaim sebagai ormas Islam yang paling toleran, sampai-sampai Lera mengerahkan ribuan anak mudanya yang tergabung dalam Banser untuk mengamankan perayaan malam Natal. Demi mendapatkan sebutan pluralis, tokoh-tokoh NU pun lantang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang intinya membela eksistensi sekte-sekte menyimpang di tanah air. Demi mendapatkan predikat nasionalis dan pancalis, sejumlah kiai NU rela belusukan keluar masuk kelenteng atau gereja, namun sangat toleran pluralis, nasionalis, dan pancalis yang selalu mereka bangga-banggakan tiba-tiba berubah 180 derajat kala mereka berhadapan dengan kalangan Salafi Wahabi. Beragam cara mereka gunakan untuk membendung dan mendiskreditkan dakwah Wahabi. Akan tetapi semakin dibendung dakwah Wahabi justru makin tak terbendung. Semakin difitnah justru semakin banyak yang tercerahkan dengan dakwah Wahabi. Pada tahun 2009 misalnya, rumah sejumlah penganut Salafi di Gerung, Lombok Barat diserang warga yang masih jahil dengan sunnah. Kejadian ini bukan kali pertama terjadinya di Provinsi NTB. Namun, dengan peristiwa tersebut yang kemudian diliput luas oleh sejumlah media nasional justru menyebabkan masyarakat semakin familiar dengan istilah Salafi Wahabi, dan ujung-ujungnya mereka penasaran dan mencari tahu apa sih sebetulnya Salafi Wahabi itu. Munculnya Radio Roja dan Roja TV sebagai salah satu media dakwah Salafi yang memantik reaksi para tokoh sufi tradisionalis untuk memperingatkan jamaahnya agar tidak mendengarkan dan menonton siaran tersebut. Rupanya malah menjadi iklan gratis yang menyebabkan Radio Roja dan Roja TV kian dikenal luas. Upaya-upaya sejumlah kiai NU yang berusaha menyebarkan opini di tengah masyarakat soal sesatnya ajaran Salafi Wahabi justru berujung pada turun tangannya MUI meneliti gerakan tersebut. Dan hasilnya MUI Jakarta Utara dengan tegas menyatakan Salafi bukan aliran yang menyimpang. Nyatanya dalam beberapa tahun terakhir dakwah Salafiyah justru semakin berkembang di kalangan aparat pemerintahan. Bahkan tak jarang para dai Salafi memberikan tausiah di Masjid Mabes Polri, Masjid Polda Metro Jaya, atau Masjid PTIK. Teranyar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT malah mendatangkan ulama Salafi murid Al-Albani, yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, untuk berdakwah kepada para napi terpidana teroris agar kembali kepada pemahaman Islam yang hak. Mungkin masih lekat pula dalam benak kita tatkala di ujung tahun 2009 taklim Ustadz Zainal Abidin Dai Salafi mantan santri tambak beras di Masjid Ammar Ma'ruf Bekasi yang membedah buku jihad melawan teror diserang sejumlah orang ditenggerai sebagai simpatisan jemaah Ansarut Tauhid. Dengan demikian jelas sudah beda antara Salafi dengan takfiri. Kaum Salafi menyuruh kepada tauhid, sunnah, dan pemahaman sahabat yang di dalamnya termasuk ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Sedangkan jemaah takfiri menyuruh kepada pengkafiran terhadap pemerintah RI serta hasutan untuk membenci atau bahkan memberontak terhadap pemerintah. Lantas apa yang menyebabkan Kiai SYJ NU begitu membenci Salafi dan ketakutan dengan pesatnya perkembangan dakwah salaf? Apabila kita mencermati sejarah dakwah para rasul, niscaya akan dijumpai bahwa kelompok yang paling keras menentang dakwah tauhid para rasul tersebut adalah mereka yang selalu menamakan dirinya sebagai pembela ajaran nenek moyang. Begitu pula kita dapati hari ini. Yang paling keras menentang dakwah salaf yang mengajak umat Islam untuk memurnikan peribadatan kepada Allah adalah kelompok yang menamakan dirinya sebagai pemelihara tradisi nenek moyang. Selanjutnya teman-teman sekalian, berkembangnya dakwah salafiyah di tengah-tengah masyarakat sama artinya dengan terbongkarnya klaim dusta Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Nyatanya, yang mereka praktekkan bukanlah akidah dan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah
dan para sahabatnya, melainkan amalan-amalan ahli bid'ah wal firqah, entah itu firqah sufiyah, kuburiyah, batiniyah, filsafat hingga kejawen yang saling bercampur aduk. Dan terakhir, tentu saja dengan sebenarnya pemahaman salafiyah di tengah masyarakat akan menyebabkan jatuhnya status sosial kiai tradisionalis yang selama ini menikmati sikap pengkultusan luar biasa dari kaum santri maupun masyarakat awamnya. Dan ujung-ujungnya turut pula mematikan income sebagian kiai yang juga rangkap profesi sebagai dukun berjubah. Sekiranya para kiai SOJNU mau menanggalkan hawa nafsu dan sikap fanatisme membabi buta terhadap tradisi leluhur mereka, niscaya mereka bakal mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dai salafi yang telah meluruskan makna Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini mereka pahami secara keliru. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan share dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.